Shalom adik-adik, selamat pagi. Kak Lasma senang sekali pagi hari ini bertemu dengan adik-adik semua yang ada di rumah bersama mama dan papa. Sudah 3 bulan lamanya Kak Lasma dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya merindukan adik-adik. Tapi Kak Lasma percaya adik-adik semua yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan bisa bergembira hari ini karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Kita satukan hati, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Walaupun kami hanya bisa beribadah lewat online Tuhan karena Presiden belum membolehkan kami keluar rumah, masih PSBB Tuhan. Berkat juga Tuhan ibadah kami yang sebentar lagi mau mulai Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu supaya hanya dari-Mu saja Tuhan, firman-Nya mengalir lewat kakak-kakak dan bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hore! Semua masih bersukacita. Kak Lasma percaya adik-adik semua yang ada di rumah juga yang sudah siap untuk memuji Tuhan, Kakak Lasma ajak untuk bangkit berdiri. Jangan ada yang masih duduk ya. Sekalipun Kak Lasma nggak bisa melihat adik-adik yang ada di rumah, tapi Kak Lasma percaya adik-adik menjadi anak-anak yang taat. Ketika Kak Lasma ajak berdiri, semuanya bangkit berdiri. Dan Kak Lasma tidak sendirian loh, dibantu dengan kakak-kakak yang lain. Pasti kalian juga sudah rindu kepada mereka. Ada Kak Setia, ada Kak Mega, dan juga ada Kak Isna. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kak Lasma ajak sekali lagi untuk semuanya bangkit berdiri, bersorak-sorai. Kita mau memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Semua siap? Mari kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik, shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Kita angkat pujian. Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu? Coy, coy. Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo adik-adik, kita buat dalam versi yang lambat supaya adik-adik bisa tahu gerakannya ya. Ayo Kak. Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu? Coy, coy. Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo yang semangat. Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu? Coy, coy. Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita semua dalam keadaan senang ya. Pujian kita mengatakan bahwa Yesus selalu ada beserta kita. Siapa yang mau siap memuji Tuhan lagi? Ayo kita belajar lagu lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah
takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ayo, siapa lagi yang mau lebih lagi buat Yesus tersenyum? Kita lebih lagi katakan, jagalah hidupmu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Katakan tuh sebelahnya. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Katakan masa depan. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke, adik-adik, siapa yang mau menikmati game? Kita akan game yang dipimpin oleh Kak Intan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Adik-adik pasti penuh sukacita. Minggu ini kita akan bermain bersama, bersukacita bersama. Permainannya adalah berani bersaksi. Mari kita bermain bersama. Yuk, ikuti kakak. Permainan berani bersaksi, contohnya seperti ini. Kelompok dibagi menjadi 2 tim. Di sini kakak membawa 1, kita anggap ini teman kita, tim Dora. Yang kedua adalah tim Suf. Cara permainannya adalah Dora ketika kakak-kakaknya bilang 1, 2, 3, dia langsung lari ke belakang. Dia mengancam temannya dan dia berkata, "Hei, kamu udah tahu kalau Yesus itu baik? Yuk, kita ke sekolah minggu bareng. Kita ke sekolah minggu Sunday School PB Sukacita ramai loh." Dan ajak temannya. Kita ajak berlari bersama. Dan kita mengitari. Nah, orang yang kedua yang di belakang Dora tadi berlari kembali lagi, bersaksi lagi, mengajak teman selanjutnya. Dan sama bercerita dan berani bersaksi. "Hei, kamu tahu Yesus itu baik? Yuk kita ke sekolah minggu Sukacita. Ramai kakak-kakaknya baik loh." Kembali lagi berlari. Dan berdiri di belakangnya, selanjutnya sampai selesai. Tim yang pertama selesai mengitari lingkaran ini, dia adalah pemenangnya. Berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik, ciri anak sekolah minggu yang luar biasa. Terima kasih. Oke adik-adik, silakan duduk, sudah menikmati pujian dan bermain game. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat pujian kita, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tetap
Ayo lebih sungguh lagi katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Katakan, biarlah cerita ini, biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau dengarkan kabar baik, kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita berdoa sama-sama ya. Adik-adik yang di rumah juga duduk tertib, tidak ada ganggu kiri kanannya, tidak ada cubit adik, kakak, abangnya, tapi semuanya fokus. Kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan. Kami dengarkan bersama-sama karena kami percaya kebenaran firman Tuhan yang menjadi kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus menolong semua kami supaya kami menjadi anak-anak yang tertib, anak-anak yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk adik-adik, hari ini kabar baik dari firman Tuhan yang kakak mau bagikan buat adik-adik semua yang ada di rumah adalah dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 12 ini menceritakan tentang Yohanes dan juga Petrus sebagai murid Tuhan Yesus yang berani bersaksi di antara begitu banyak orang ketika dia berada di serambi Salomo. Petrus dan Yohanes berbicara tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan ajaibnya, banyak orang percaya kepada apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Banyak orang bertobat karena mereka tahu yang disampaikan oleh Yohanes dan Petrus adalah tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian dan menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, tetapi Petrus dan Yohanes pada saat itu tidak disukai oleh semua orang. Sekalipun ada mujizat yang dibuat Petrus dan Yohanes, sekalipun banyak orang berbondong-bondong datang mendengar apa yang disampaikan kabar baik dari Yohanes dan Petrus, ada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang tidak senang dengan semuanya itu. Mereka berpikiran, kenapa ini? Banyak sekali orang yang percaya kepada Petrus dan Yohanes. Banyak sekali percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak sekali percaya kepada apa yang disampaikan oleh Yohanes dan Petrus. Adik-adik semua, orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat memasukkan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara. Mereka tidak senang semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sebal, kesal. Kenapa Yohanes dan Petrus membawa begitu banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik tahu, kabar baik yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes adalah kabar baik tentang Yesuslah juru selamat satu-satunya bagi semua umat manusia, termasuk bagi kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, dengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau Petrus dan Yohanes tidak malu, tidak takut menceritakan siapa Yesus bagi banyak orang, tidak malu menceritakan kebenaran firman Tuhan di hadapan begitu banyak orang, adik-adik juga bisa
melakukan hal yang sama. Contohnya bagaimana, Kak? Ketika ada orang bertanya kepada adik-adik semua, kamu anak Tuhan bukan? Jawabannya adalah, iya, aku anak Tuhan. Lalu kalau ada orang lain bertanya kepada adik-adik seperti ini, kamu pengikut Kristus enggak? Kamu orang Kristen enggak? Adik-adik juga bisa menjawab, iya, saya orang Kristen. Saya murid Tuhan Yesus. Berani bersaksi, berani menyatakan saya adalah murid Tuhan. Saya adalah murid Yesus. Dan adik-adik, ketika orang lain menceritakan, kenapa kamu jadi muridnya Tuhan Yesus? Kenapa kamu menjadi orang percaya? Adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang begitu banyak buat adik-adik semua. Dikasih kesehatan, napas kehidupan, ada berkat sukacita. Itu cerita kebaikan yang Tuhan berikan bagi adik-adik yang bisa kita ceritakan bagi banyak orang. Petrus dan Yohanes berani menyaksikan siapa Tuhan Yesus sekalipun mereka dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik juga bisa melakukan seperti itu. Berani bersaksi, aku anak Tuhan, aku murid Tuhan Yesus. Aku berani bersaksi seperti Petrus dan Yohanes yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik juga semuanya pasti berani bersaksi tentang Yesus Kristus dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik semua mau? Pasti mau kan? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah juga boleh bersuka cita. Ayat hafalannya ada loh. Minggu depan kita bertemu lagi. Kalasma akan tanya, masih ingat gak ayat hafalnya? Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Ayat hafalannya tidak panjang-panjang, tapi mengingatkan kita bahwa kita adalah murid Tuhan. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kalasma akan bacakan ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik tahu ujung bumi? Artinya di mana saja kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sekali lagi kita baca ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Semua kita menjadi saksi Tuhan, kapan dan dimanapun kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ada Tuhan Yesus yang menolong memampukan kami untuk berani bersaksi bahwa kami adalah murid Tuhan Yesus, anak Tuhan yang percaya, yang mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan buat mama dan papa juga yang senantiasa mengajarkan kebenaran firman Tuhan di rumah. Terima kasih Tuhan, berikan keberanian juga bagi semua adik-adik kami yang ada di rumah. Ketika mereka ada bersama dengan teman-teman mereka, mereka berani menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberitakan Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan semuanya. Adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan, Kak Lasma dan kakak-kakak yang lain juga akan bertemu kembali dengan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dah.